Bismillahirrahmanirrahim. Sekalian, sejenak marilah kita sediakan waktu kita untuk mentelaah, memahami materi tafsir Al-Quran. Sertakan harapan kepada Allah, semoga lewat telaah malam hari ini Allah menganugerahkan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Surah Al-A'raf ayat berapa kemarin? 33 ya. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bi ghairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultanan wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya bani Adam imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati famanittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Walladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Faman adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayatihi ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum qalu aina ma kuntum tad'una min dunillah qalu dhallu anna wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Saudara sekalian, Al-Quran yang kita bahas sebelumnya berbicara tentang standar hukum, di mana standar hukum, inti dari hukum Islam itu Allah haramkan berbagai macam jenis kekejian, baik berupa niatan-niatan yang tidak tampak maupun niatan jahat saat dilaksanakan dalam bentuk aktivitas real nyata. Dan itu bisa dikenal dalam Al-Quran, dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ayat sebelumnya. Qul, tegaskan Muhammad, innama harrama, sesungguhnya tidak lain telah mengharamkan Rabbi, pencipta. Jadi Allah itu tidak saja pencipta, namun yang memiliki wewenang menentukan pilihan hukum. Al-fawahisha dari kata fahisha, jamaknya fawahis, segala macam bentuk kekejian. Madhara, yang jenis kekejian itu saat dijalani, dilakukan, sehingga pelakunya disebut pelaku kejahatan. Minha, dari jenis-jenis kekejian tadi. Jadi apapun, hasrat-hasrat, dorongan nafsu yang tidak kelihatan itu, yang berlawanan dengan standar hukum Islam, itu keji. Nah, tidak nampak itu ya. Tapi ini kalau dibiarkan terus, itu jadi penyakit. Yang dalam bahasa Al-Quran, fi qulubihim marad, di dalam hati mereka itu ada endapan penyakit, mengendap. Ini kalau terus-terus ya, tidak ditobati, niatan ini akan meledak jadi sebuah tindakan.
ibaratnya bara ini. Jadi hasrat-hasrat yang didorong oleh syahwat, ya, syahwat senang dunia dengan berbagai macam bentuk keduniaan. Yang dalam surat Ali Imran dulu sudah disebut 7. Senang anak, senang lawan jenisnya, senang harta emas perak, ya, peternakan, perkebunan, ya, kendaraan mewah. Ini banyak yang menjadi pendorong utama manusia berbuat atau tidak berbuat. Padahal kan ada standar hukum. Wama patona, yang nampak maupun yang batin. Itu hukum Allah, itu semacam itu. Ya. Wal itsma, perbuatan dosa. Apapun yang kalau dijalani itu menjadi beban hati, beban pikiran. Kenapa? Itu ibaratnya reget, ditempatkan pada tempat yang paling bersih, kelihatan. Kalau hitam ada yang putih kelihatan kan. Kalau putih ada yang hitam bintik saja kelihatan. Itu isma. Nggak enak kan ya, seperti ada selilit di sini. Nggak enak ya. Atau di mata, kelopak mata ada logam kecil, tidak enak, geraknya tidak enak. Dosa itu semacam itu. Sehingga mahaka fi sodrika, dosa itu hal-hal yang mengganjal di dalam dada ini. Wa karohta, ya, dan kamu tidak suka ayat qoli alaihin nas, manusia mengetahui. Nah, itu kalau disimpan terus, itu ya, jadi masalah-masalah kejiwaan, sangka buruk, takut, penakut. Sehingga yang penting ya berhasil, semua cara dipakai. Itu kan ekspresi ketakutan ya. Jadi ada dampak-dampak kejiwaan, baik yang taat maupun yang menentang hukum Islam. Nah, makanya namanya apa? Lawannya tenang, ya, tentrem, kasih sayang. Itu Islam kalau dijalani. Wal bahya, berbagai macam bentuk melampaui batas. Ya, bagaimana bentuk melampaui batas? Ganti hukum. Loh, kalau melanggar itu ada sampai melampaui batas, dosa besar. Tapi di antara dosa besar yang paling besar itu mengganti hukum. Il bagyun bi ghairil haq, tanpa alasan kebenaran. Ya. Lalu kalau tanpa kebenaran apa dasarnya? Ya nafsu. Nah, ketika kita bicara nafsu, hasad nafsu, ya keberhasilan jangka pendek ini saja, tidak sampai. Ya, bagaimana nanti anak-anak kita nasib di alam barzah, nasib di alam kebangkitan hari kiamat nanti, itu bukan menjadi tolak ukur ya lahirnya sebuah hukum, lahirnya sebuah hukum larangan maupun lahirnya sebuah hukum perintah. Makanya bi ghairil haq, tanpa dasar kebenaran. Dikatakan benar, yang paling benar itu kalau standar pilih larangan, standar pilih perintah, kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak pernah memetik untung maupun kerugian saat standarisasi hukumnya tadi ditolak maupun dilanggar oleh manusia. Kemudian wa antusyriku billah, kamu menyertakan dengan Allah. Apa yang disertakan dengan Allah? Hak memilihkan undang-undang itu. Allah itu pencipta, iya, tapi kamu masih menyertakan selain Allah yang punya posisi sama dengan Allah, lahirnya larangan, lahirnya perintah. Padahal Allah menegaskan apa? Dalam surat Al-Kahfi itu, wala yusyriku fi hukmihi ahada. Allah tidak menyertakan seseorang di dalam hukumnya.
Itu ya. Jadi larangan Allah itu bukan hasil persetujuan bersama karena pertimbangan-pertimbangan untuk rugi, enggak. Seperti halnya perintah Allah itu bukan hasil agreement, persetujuan bersama karena pertimbangan apa? Untung rugi jangka pendek dunia ini. Wala yusyriku fi hukmihi ahada. Allah tidak menyertakan seseorang di dalam hukumnya ini. Nah sekarang kan enggak. Islam itu diyakini untuk akhirat. Sedangkan itu ya, sedangkan apa? Dunia manusia yang berperan penuh menentukan pilihan antara berbuat tidak berbuat. Loh, gimana surga neraka? Surga neraka itu hanya dimohon dalam bentuk permintaan. Neraka ya ditolak dengan permintaan supaya dilindungi dari neraka. Masa Islam itu semacam itu? Diyakini tanpa adanya standar yang dijalani. Diyakini tanpa adanya standar hukum yang dijalani. Lo itu sangka buruk kepada Allah. Wa ma qadarullaha haqqa qadri il qalu ma nazzalallahu min sultan. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi il qalu ma anzalallahu, ya. Mereka tidak memberikan penghormatan kadar yang sebenarnya kepada Allah, ya, saat mereka mengatakan ma nazzalallahu min syai'. Allah sama sekali tidak menurunkan sesuatu yang dipakai pegangan untuk orang. Jadi kalau kita punya anggapan Allah itu hanya menciptakan tanpa menurunkan standar pegangan hidup, itu dikatakan kita ini tidak memberikan penghormatan yang sebenarnya kepada Allah. Ma anzalallahu min syai'. Min syai' ya. Pilihan itu tadi, kamu kok adakan, masa dibiarkan begitu saja? Enggak. Itu ya. Akhasiban nas ayyud roka sudah. Apakah mereka mengira diciptakan begitu saja tanpa dilarang, tanpa diperintah? Ya. Kalau kita punya anggapan semacam itu, kita sangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Kembali kepada ini. Wa antusriku billahi, kau sertakan dengan Allah itu malam yunazil, sesuatu yang Allah tidak menurunkan, bihi, sesuatu tadi, sultanan, alasan hukum. Sultan ini kekuatan hukum. Itu ya. Yang penting kita lakukan berhasil kan? Berarti apa? Hukumnya berhasil, gagal kan? Bukan standar benar salah. Apa enggak gitu hari ini? Sepanjang sejarah umat manusia itu, ya, Allah tidak menentukan pilihan dalam hidup ini. Ya. Jadi padahal Allah tidak menurunkan alasan hukum kamu berbuat, kamu tidak berbuat. Oh, enggak. Ketika kamu berbuat itu ada perintahnya apa enggak? Itu alasan hukum. Ketika kamu tidak menjalani, ada larangan apa enggak? Itu alasan hukum. Sultan itu kekuatan hukum. Loh, kalau orang tidak punya kekuatan hukum, nanti apa yang terjadi? Kekuatan. Bisa kelompok itu bisa negara, sehingga menjadi negara gangster. Kenapa? Kekuatannya ya kekuatan untuk menekan tadi itu jadi hukum. Apa enggak? Sekarang ini terwujud. Jadi negara itu sudah gangster. Itu ya, organisasi kejahatan, mafioso. Ya, pokoknya senang ya dibikin hukum. Kalau tidak senang dirombak hukumnya. Yang penting dengan hukum itu punya sultan kekuatan. Ini loh pembicaraan bukan kuno, pembicaraan hari ini Quran ini. Itu ya, sesuatu yang Allah tidak menurunkan standar kekuatan hukum. Nah, makanya jadi muslim itu sebetulnya enak ya. Kamu menjalani apa kekuatan hukumnya? Perintah. Kenapa kamu tidak menjalani? Ada kekuatan hukum, larangan Allah, bukan mau tidak maunya. Sebab mau, kalau tidak mau orang itu akan cenderung dikumpulkan dengan standar kemauan yang sama. Negara pun demikian. Ya, makanya ada gangster,
Nah sekarang negara imperialis bukan gangster kejahatan itu. Datang membawa mesin-mesin perang, menjara sumber alam satu negara, dianeksasi, dirubah standar ya teritorial hukumnya. Masya Allah. Ini pernah terjadi ya. Ini terjadi sampai hari ini dan seterusnya kalau tidak kembali kepada kekuatan hukum Islam. Wa antakulu, dan kau mengatakan alallahi, atas nama Allah, ma la ta'lamun, apa yang kamu tidak diketahui. Apa maknanya itu? Bikin-bikin larangan, bikin-bikin standar perintah yang itu bukan dari informasi yang maha tahu bahaya, yang maha tahu selamat. Jadi hukum kok berdasarkan prediksi. Jenengan mau melakukan sesuatu tanpa jaminan kepastian. Lu jalanin aja, nanti kalau gagal bikin standar baru kan itu kan ya. Lu padahal apa yang kita jalani ini itu berkonsekuensi, berakibat jangka pendek dunia, jangka panjangnya akhirat. Makanya orang mengatakan apa? Perlu kepastian hukum. Itu ya. Perlu kekuatan hukum. Tidak ada orang tidak membuat hukum itu. Kenapa? Manusia itu butuh kepastian ketika berbuat tidak berbuat itu jaminannya apa? Jangan-jangan ketika tidak berbuat itu malah menyelamatkan. Jangan-jangan yang kita perbuat itu malah mencelakai. Jangka pendek, jangka menengah alam barzah, jangka panjangnya akhirat. Itu ya. Ini pembicaraan berlangsung terus Al-Qur'an. Wa hadza kitab ini berbicara yang sebenarnya. Nanti catatan di sana itu berdasarkan ini. Wa hadzal kitabu yantiqu bil haq. Sesungguhnya catatan amal di sana itu berbicara fakta yang sebenarnya. Apa fakta yang dibicarakan? Apakah yang kau jalani itu punya landasan hukum Islam? Seperti yang tidak kamu jalani itu punya kekuatan landasan hukum Islam. Itu yang nanti dinilai oleh Allah. Makanya bagi muslim itu ya punya keyakinan Islam itu punya standar penilaian dan Islam punya standar penimbangan. Jangan sampai ketika kita menghadap Allah tidak ada yang layak hitung, tidak ada yang layak timbang. Kenapa? Standar kebenarannya diganti. Itu ya, saya ulangi lagi, nanti yang dinilai ya satu kejahatan, pelanggaran muslim melanggar, itu satu kejahatan. Muslim menjalani kebenaran Islam itu 1 sampai 10 kali lipat. Loh, kalau yang dijalani, yang ditinggal ini bukan hukum Islam, apakah memenuhi standar nilai? Apakah memenuhi standar untuk ditimbang? Kan udah. Nah, inilah yang kita jelaskan bahwa akhirat itu bukan sekedar percaya adanya. Di sana peristiwa-peristiwa penilaian, perhitungan, penimbangan amal itu disesuaikan dengan standar kitab ini. Makanya nanti wa hadza kitabun yantiqu bil haq. Catatan ini berbicara fakta yang sebenarnya. Bagaimana cocok enggak dengan fakta hukum Al-Qur'an ini? Itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Makanya la aisha illa aishul akhirah. Tidak ada kehidupan yang sebenarnya kecuali akhirat. Itu muslim pandangan hidupnya gitu. Nah, makanya walikulli ummatin, setiap umat itu ya, memiliki ajal, batas waktu. Di mana batas waktunya? Dunia ini. Umat Islam yang paling pendek jaraknya meskipun abad ya. Umat Islam pada zaman Taurat batasannya apa? Ketika turun Injil sudah. Umat Islam setelah turun Al-Quran, umat Islam turunnya Injil itu berhenti ajalnya pada masa turunnya Al-Quran. Itu standar kepastian hukumnya itu gitu. Tapi mereka itu umat Islam yang memiliki kesejarahan. Kita punya sejarah Islam, kita punya jalur laku Islam, kita punya pemimpin nabi-nabi, kita punya leluhur pembimbing nabi-nabi. Ini yang harus disaksikan. Nanti akan di ayat berikutnya mendukung hal itu. Itu ya, tiap umat Islam itu punya batas waktu.
ketika turun Injil, hukum Taurat sudah masuk di dalam hukum Injil, dan umat Taurat harus menggabungkan diri kepada standar kepastian hukum dalam Injil. Ketika turun Al-Quran, kita mengikuti standar hukum Al-Quran. Itu walikulli ummatin ajal. Itu yang dimaksudkan apa? Kamu itu satu umat, ya, umat wahidah, ya, wa ana rabbukum fa'budun. Kamu itu satu umat dengan ajal-ajal batas periodisasi, ya, sesuai dengan turunnya nabi-nabi, ya. Jadi kita ini satu umat, cuma ajalnya berbeda-beda. Itu ya, gabung umat Taurat, gabung Injil, umat Injil gabung Al-Quran, periodisasi ajalnya itu gitu. Nah setelah ini tidak ada periodisasi, itu umat Islam terakhir. Sementara ini kiamat, rugi enggak? Rugi. Ibaratnya umat kita umat asar, sebentar lagi maghrib. Itu ya, umat dulu periodisasi ajalnya itu, umat sebelum Rasulullah itu ada yang bekerja mulai subuh sampai zuhur, ada yang bekerja mulai zuhur sampai asar. Kita ini umat asar. Makanya surat Al-Asr itu tidak ada di dalam Taurat Injil. Wal asr, demi waktu asar. Itu ya, demi waktu asar. Innal insana, sesungguhnya manusia ketika waktu asar ini lafi khusrin, dalam kerugian. Loh, kenapa kok rugi? Sebentar lagi maghrib saja kita tidak sabar kok. Illalladzina amanu, kecuali orang yang mengimani standar akhiru zaman Al-Quran dengan standar lakunya Rasulullah Muhammad SAW. Illalladzina amanu, kecuali orang yang mengimani kepastian hukum, ya, kekuatan hukum sultan tadi Al-Quran. Itu ya. Fa idza jaa ajaluhum, saat datang ajalnya, batas waktunya, la yastakhiruna sa'atan, sesaat tidak bisa, ya, minta ditunda. Umur iya, tapi ketika kita bicara keumatan, periodisasi itu tadi, ketika kita ini satu orang disebut umat, itu ya, ya ajalnya tadi. Ketika datang waktu mati, kematian mati, tidak bisa, dan itu kita tidak memegang apa kekuatan itu, tapi kita harus yakin itu terjadi pada masing-masing kita. Nah, kalau kita ingat itu, masya Allah, apa yang kita pertahankan dalam hidup ini kalau bukan kepastian hukum Islam, standar kepastian kebenaran Allah, bahwa yang dilarang itu memang benar-benar salah, yang diperintah itu memang benar-benar benar dan baik. Kan kepastiannya kan itu kan. Sebab ini yang akan dijadikan standar penilaian, perhitungan dan penimbangan amal. Amal itu perbuatan, kegiatan. Wala yastaqdimun, tidak pula mereka minta disegerakan, dipercepat, tidak bisa. Itu ya. Makanya harus hati-hati. Hati-hatinya gimana? Pertanyaannya gini, nak hati-hati. Mungkinkah orang tua yang mengatakan anakku hati-hati, tidak menurunkan standar juklaknya supaya tidak celaka? Tidak mungkin. Nak sekolah difasilitasi, dan pasti yang memfasilitasi itu yang memegang jaminan. Tugasmu hanya menjalani hidup, jaminan keselamatannya saya. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih sayang, melebihi sayangnya orang tua kita saat Allah melarang maupun saat Allah merintah, dan difasiliti fasilitas terbaik. Itu ya. Makanya ya bani Adam, anak turun Adam, anak-anak Adam, ya, imma manakala jika ya'tiyannakum, benar-benar datang kepada kamu Rasul ini beberapa utusan kan. Ada periodisasi umat Islam di bawah pimpinan Nabi Musa,
umat Islam di bawah pimpinan Nabi Isa, umat Islam di dalam pimpinan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajalnya ada, batas-batas waktunya ada. Itu ya, Rasul, anak manusia, anak Adam, manakala benar-benar datang kepada kamu beberapa utusan minkum, dari kalangan kamu. Masa dari kalangan jin? Alamnya beda. Jangan nikah, ayo nikah. Jin gak nikah, apa? Malaikat gak nikah. Nek jin nikah, punya anak turun. Makanlah yang halal, ya lagi baik. Malaikat makanannya beda, konsumsinya beda, keperluan hidupnya beda, mempertahankan hidupnya dengan alat yang berbeda. Maka yakusuna, mengkisahkan alaikum, atas kamu, ayati, ayat-ayatku. Apa kisah ayat itu? Kan hukum itu ada yang mentaati, ada yang menentang. Baik penentang maupun yang mentaati hukum itu ada kisah perjalanan hidup. Makanya ada pemilahan. Oh, ini penjahat, ini orang baik, ini orang celaka, ini orang bahagia. Itu kan ada kisah hukum yang dijalani. Ya. Manakala datang para utusan mengkisahkan ayati, ayat-ayatku, yang ada larangan, ada pelakunya, perintah, ada pelakunya. Itu ya, ada yang mengganti perintah, ada yang mengganti larangan. Itu masing-masing melahirkan kisah-kisah anak manusia. Famanit tako, siapa yang berhati-hati menjaga. Apa yang dijaga? Standar ayat tadi. Jagalah ya, pesan Allah larangannya, pesan Allah perintahnya. Jaga, jadikan standar beraktivitas, berkegiatan di dalam hidup, dalam memenuhi hajat-hajat kehidupan. Itu ya. Wa aslaha, dan melakukan perbaikan. Gini loh ya, standar perbaikan kan harus ada. Jangan-jangan standar perbaikannya malah merusak. Jangan-jangan standar yang dikatakan perusak malah memperbaiki. Yang dilarang Allah itu standar untuk perbaikan kalau kamu jauhi. Yang diperintah oleh Allah itu standar perbaikan kalau kamu jalani. Kalau kamu ganti pasti rusak. Sudah dipilihkan terbaik kok. Innallaha la yughayyiru nikmatan an'amaha ala qaumin. Allah tidak pernah merubah nikmat berupa standar kebenaran tadi, ya, ala qaumin, yang Allah berikan kepada kaum, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai manusia merubah nikmat itu jadi petaka. Ditunjukkan yang terbaik, tidak mau milih, malah memilih pilihan yang tidak maha tahu bahaya, tidak maha tahu selamat. Ini kisahnya kepada itu semuanya, ini mengerucut kepada ini tadi, kekuatan hukum ini. Apa jaminannya? Fala khaufun, maka tiada rasa takut, alaihim, menimpa mereka. Ini ya, kalau kita punya kepastian masa depan itu selamat kalau yang kamu jalani itu undang-undang Islam. Yang kalau kamu tinggalkan itu bukan selain undang-undang Islam. Itu jaminan tidak ada rasa takut. Sekarang tidak ada kepastian ya. Yang bikin hukum, tatanan standar internasional itu kemauannya negara-negara besar. Itu ya, aman kita. Wilayah hukum seseorang bisa diganti semena-mena, dianeksasi wilayahnya. Kenapa? Oh, itu alamnya kaya, maka dikasih standar kerjasama internasional dengan model-model kerjasama menurut mereka atas nama investasi, tapi sebetulnya penjajahan, menolong dengan hutang, tapi itu penjajahan terjadi hari ini. Ya. Fala khaufun alaihim, maka tiada perasaan takut menimpa mereka. Ini belum terjadi sudah takut. Kalau sudah terjadi malah kesedih gitu ya.
walahum yahzanun, dan tidak pula mereka itu mengalami kesedihan, bersedih hati. Ya, yang dikhawatirkan bahaya, tidak takut. Andaikan terjadi bahaya itu tidak sedih. Kenapa? Oh, di jalan Allah. Tapi kalau di jalan kepastian hukum bukan dari Allah, cemas sekali. Ya, ayat Quran mengatakan itu. Ya, tahsabuhum jami'an, kamu ngira mereka sepakat, ya, bersatu sepakat, wa qulubuhum syatta, agenda di dalam yang tersembunyi di dalam hati mereka itu beragam. Jadi mereka itu berebut sebetulnya, ya, dengan membuat standarisasi, ya, kepastian hukum, berebut. Nanti pada klimaknya berubah sekali, berubah menurut kehendak-kehendak agenda yang tersembunyi di dalam hati mereka. Walladzina, sesungguhnya orang-orang kadzabu, yang mendustakan. Apa mendustakan? Tidak mengakui. Bukti tidak mengakui, tidak memakai, tidak usah ngomong. Ini ada jenis 2 minuman, itu ya, saya memilih paling saya sukai dan tidak membahayakan, kan ini ya. Oh, kadaluarsanya kapan ini? Saya minum. Oh, 2024 ya. Saya minum. Yang tidak memenuhi standar ini bahaya. Oh, kadaluarsanya sudah 5 tahun yang lalu ya. Enggak, saya minum. Itu artinya maka zabu itu saya mendustakan. Enggak, saya enggak. Ngomong saya enggak. Tapi dalam memilih kita dikasih oleh Allah standar pilih. Oh iya ini. Padahal hukum Quran ini tidak pernah usang, tidak ada kadaluarsa, tidak ada expirednya. Coba hukum yang dibikin manusia ada expirednya apa enggak? Loh, kita ini kepastiannya harus pasti. Buktinya apa? Larangannya tidak berubah, tidak pernah berubah jadi perintah. Perintahnya tidak berubah dari jadi larangan. Seiring gagal berhasil. Masa ini belum jelas ini ya? Saya memilih itu punya standar pilih. Minuman saja kalau di jalan raya tidak saya minum ya. Andaikan terpaksa saya lihat, kadaluarsanya. Kalau punya uang beli, minimal minta. Ini enggak, kita dikasih akal untuk mencerna informasi yang didengar, informasi yang dilihat, informasi yang kita baca. Jangan asal comot dijalankan, itu bahaya. Itu ya, inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal fuad, alam kesadaran, wal basara, penglihatan, kullun ulaika kana anhu mas'ula. Masing-masing fungsionalnya itu dipertanyakan. Loh, kamu kok bisa keracunan itu gimana? Iya, saya enggak baca. Masa yang disalahkan siapa? Oh, ini kadaluarsa kamu minum, keracunan, bisa alergi semuanya. Siapa yang disalahkan? Nah, kamu kan bisa lihat di sini ada masa berlakunya. Masih kan 2024 ada kan. Hadirin rahimah, di dunia saja butuh kepastian, apalagi ini untuk akhirat. Tak takut kita ini. Ini berbicara yang sebenarnya, ada kepastian hukum dan itu informasi pegangan. Ketika berbuat itu menyelamatkan, ketika tidak berbuat itu mencelakai. Hadirin rahimakumullah, orang-orang yang mendustakan, mengganti bi ayatina, standar hukum kami, wastakbaru, dan bersikap berlagak sombong. Loh, orang kalau menolak pemberitahuan yang Maha Tahu itu sombong apa enggak? Ini profesor doktor, sudah pengalaman dalam satu bidang apa, kimia umpamanya. Tahu kan? Ini SMP, pegangan ilmu kimianya apa? Yang paling sederhana. Ini nolak dari profesor itu. Sombong apa enggak ya? Makanya yang sombong itu manusia. Kenapa? Menolak pemberitahuan yang Maha Tahu. Padahal yang Maha Tahu itu ya, mengasih kelengkapan-kelengkapan, daya dengar, daya lihat, daya akal. Klimaknya takon supaya tidak celaka kamu. Tidak digunakan.
Ya, fasilitas perangkat-perangkat ini. Makanya inna sam'a wal basara wal fu'ada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Masing-masing fungsi pendengaran, daya dengar, daya lihat, daya pikir nanti ditanya. Berpikir menolak apa berpikir menerima kamu ini? Sekarang kan semangat berpikir menolak. Padahal dia tidak punya modal untuk menolak. Kenapa? Balak-balik terbukti terpuruk, tidak mau kembali. Itu namanya sombong. Wastakbaru anha, bersikap sombong. Kenapa? Diberitahu yang maha tahu itu menolak. Padahal yang maha tahu itu memfasilitasi terbaik bagi kita dalam hidup ini. Hadirin rahimakumullah. Wastakbaru anha, dan menolak, menyombongkan diri dari pemberitahuan kepastian hukum tadi. Ulaika, mereka lah ashabun nar, penghuni tetap neraka. Ashab itu penghuni tetap. Ya, jadi ada tanda yang bisa kita pegangi. Tidak boleh kita mengatakan dia penghuni neraka kecuali dengan standarisasi penilaian Islam. Kalau ada orang menolak hukum Islam, itu bukan pelaku dosa besar itu. Baik dosa besar. Apa itu? Menolak Allah itu namanya musyrik. Fir'aun itu siapa? Allah diserikatkan dengan siapa? Dirinya. Pertanyaannya gini, apakah Fir'aun nyembah berhala? Nah, coba ada Fir'aun nyembah patung, ada ya? Karena gagasan Fir'aun itu akulah undang-undang itu. Makanya Fir'aun tidak mengatakan anallah, aku Allah, anal ilahun, aku Tuhan, dah, anar Rob, akulah pengatur itu. Masa belum jelas ini? Apakah orang sujud di Fir'aun? Enggak, patuh dengan standar yang dibikin Fir'aun itu. Nah, sekarang kita ini dihadapkan pada kenyataan. Loh, kalau Fir'aun itu tidak bisa menyelamatkan pengikutnya, keluarganya, jangankan menyelamatkan dirinya tidak bisa, masa itu bukan sebuah bukti kebenaran Islam? Air yang sama, tempat yang sama, itu ya, saat yang sama, tempat yang sama, airnya bodoh, saatnya sama bersamaan. Itu air yang menyelamatkan Nabi Musa, itu yang menenggelamkan Fir'aun. Saya bertanya, itu dicatat sejarah apa enggak? Itu kisah, itu kisah yang menerima kepastian hukum Allah dengan kisah yang menolak kepastian hukum Allah. Ini tidak nyinggung siapa-siapa. Itu kita bicara dengan kita, faktanya di lapangan ada, fakta sejarahnya ada. Kita kan mengaca kepada sini. Makanya al mukminu mir'atul mukmin. Mukmin itu cermin mukmin. Mukmin yang pertama siapa? Allah. Allah itu cermin orang beriman. Ayo ngaca kepada Allah. Nah, kalau ngaca kepada Allah ya firman-Nya ini. Ini berbicara fakta yang sebenarnya, bukan dibikin-bikin. Kalau kita tidak mau Quran, tidak mau dibentuk landasan fikir Al-Quran, kalau kita tidak mau beraktivitas fikir dengan berpegang kepada Quran, Allah tidak butuh. Tapi fakta-fakta itu dibuktikan oleh Allah di dalam Al-Quran dan realitas alam nyata ini. Hum fiha khalidun, merekalah orang-orang yang menjalani kekekalan. Kenapa? Bukan melanggar, tapi mengganti standar kepastian hukum tadi. Bukan melanggar. Kalau melanggar ono proses, dihukum, dibersihkan, ya. Kalau sudah bersih, diangkat tempat yang bersih. Ini surat Al-A'raf. Nanti kita akan ketemu surat Al-A'raf. Al-A'raf itu posisi tinggi. Ada ashabul A'raf. Mereka itu disita oleh kecemasan hidup. Masya Allah, orang mukmin itu dibersihkan dengan kecemasannya. Cemas di dunia, cemas di kubur, cemas di akhirat. Ketika melihat kepada orang-orang masuk neraka, ya Allah, saya berlindung, saya butuh kepastian hukum, jangan sampai saya semasuk itu ya Allah. Ketika melihat orang-orang masuk surga, ya Allah, saya ingin kepastian hukum, saya ini masih kau gantungkan nasib saya. Ini lagi ketemu dalam surat Al-A'raf itu. Iya. Kullama surifat absaruhum ila ahlin nar, saat pandangan mereka, ya Allah, ngeri ini ya Allah, padahal saya tidak punya kepastian untuk tidak masuk.
ketika melihat ahli surga sudah meninggalkan jauh mereka. Ya Allah, alangkah indahnya, tapi saya belum punya kepastian hukum bahwa saya masuk itu. Kecemasan-kecemasan ini membersihkan dosa-dosa kesalahannya dulu. Itu ya, makanya berbicara wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Lebih baik takut dunia, lebih baik takut di lokasi dunia ini daripada takut di kubur, takut di akhirat kita ini. Makanya mukmin itu dibersihkan dengan kecemasannya di dalam keperpihakannya kepada Allah. Ini berbicara pembersihan ya. Sayyidina Abu Bakar itu ya. Bagaimana saya selamat ya Allah? Sayyidina Abu Bakar punya ketakutan semacam itu. Padahal orang terbaik setelah Rasulullah itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu ya. Loh, bukanlah kamu mengalami kesedihan? Bukankah kamu mengalami kepenatan, kesulitan hidup? Iya, itu adalah kafarat bagi kesalahan-kesalahan kamu. Hadirin rahimakumullah. Itu penilaian Allah sampai di situ. Nah, jaminan Islam itu ya, orang yang mengikuti ajaran kepastian hukum Islam tidak ada perasaan takut, tidak ada perasaan sedih. Andaikan itu memang benar-benar terjadi di dunia. Tapi ya, yang dinilai oleh Allah, kamu di pihak siapa kamu hidup di dunia ini? Keperpihakan kepada kepastian hukum siapa kamu di dunia ini? Ini yang dinilai oleh Allah. Ya. Faman adlamu, maka adakah orang yang lebih zalim mimman iftara 'alallahi, dibanding orang-orang yang ngarang-ngarang, ngada-ngada 'alallahi, atas nama Allah, kadziban, kebohongan. Makanya dasar agama, apapun agama, apapun pandangan hidup yang tidak berpegang kepada kepastian hukum yang diturunkan dari Allah, itu dinilai oleh apa? Iftara 'alallahi kadziban, mengada-ada dusta atas nama Allah. Itu ya, kita yakin itu harus ditunjang oleh kepastian hukum. Jangan kita meyakini itu bahaya sementara bukan larangan Allah. Jangan meyakini sesuatu menyelamatkan padahal itu bukan perintah Allah. Itu ya, apa enggak dusta atas nama Allah itu? Au kadzdzaba, atau menolak, mendustakan bi ayatihi, ayat-ayat hukumnya. Padahal ayat-ayat hukumnya sudah ditunjang dengan bukti lapangan. Yang melakukan larangan itu lihatan Fir'aun itu. Lihatan penentang nabi-nabi, ono sejarah itu. Yang mentaati nabi-nabi ada sejarahnya. Ulaika, mereka lah yanaluhum, ya, yanaluhum, ya, memperoleh mereka itu nasibuhum, jatah bagian nasibnya, minal kitab, ya, telah ditentukan dari kitab ini. Itu ya, apa jatah kitabnya itu? Bagian kitab. Ya, standar pele itu tadi. Umat pada zaman Nabi Isa punya standar kepastian apa? Kitab Injil. Kalau tidak sesuai dengan standarisasi Injil, bukan umat Islamnya Nabi Isa kamu. Ya, jadi nasib jatah kitab ketika zaman Nabi Musa sampai sebelum turunnya Nabi Isa, standar jatah kitabnya Taurat. Siapa yang tidak memenuhi standar kepastian hukum Taurat, dia dinilai bukan umat Islam, umatnya Nabi Musa. Nah, termasuk Al-Quran ini, hatta, hingga, jeda, ada jeda waktu, ya, sehingga terlena dari pegangan jatah kitab itu. Ja'athum rusuluna, datang utusan kami. Siapa ini? Malaikat maut. Malaikat maut itu bukan satu Israel saja itu. Itu ya, ada kru, ada timnya itu. Makanya rusul, utusan-utusan. Tawaffat, ya tawaffaunahum, mereka mencabut nyawa mereka. Qalu, malaikat itu berkata, aina ma kuntum, di mana yang kalian semuanya itu tad'una, kamu aku, kamu sembah min dunillah, selain Allah yang bisa menyelamatkan kamu. Masya Allah, ketika kematian datang, tersentak kesadaran manusia, ternyata selama ini saya keliru pegangan hidup saya, bukan kepastian hukum Islam, tapi hukum-hukum yang dibikin sesama kami.
Ya, hatta idza jaa ahadahumul maut, hingga kematian datang kepada seorang di antara mereka, qala rabbirji'uni, masing-masing mengatakan apa? Ya Allah, kembalikan aku ke dunia, la'alli, agar aku a'malu, mampu berkegiatan solihan yang sesuai standar Islam, fi ma taraktu, dalam banyak hal yang saya tinggal standar Islam. Lu selama ini apa yang kamu jadikan standar? Yang penting seneng ya Allah, yang penting tidak susah ya Allah, itu standar pilihnya. Masa kita diingatkan kematian tuh ya. Semoga kita ini husnul khotimah ya, mati membawa Islam, mati membawa ketundukan kepada standar Islam, dengan keyakinan tidak sempurna kita melaksanakan standar Islam, tapi jangan sampai kita menentang Allah Subhanahu wa taala. Ditanya, mana yang kamu andalkan selain Allah itu? Qalu dhallu anna, mereka jawab, lenyap dari kami ini. Iya, tidak ada ya Allah yang kami andalkan dulu itu. Ya, wa syahidu ala anfusihim, dan mereka memberikan persaksian atas diri mereka masing-masing, annahum kanu kafirin, bahwa mereka lah orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kafirin itu pelaku-pelaku yang mengkufuri standar kepastian hukum Islam. Na'udzubillah min dzalik. Sudah Isa? Belum? Kita lanjutkan. Qala, ya, Allah berfirman. Apa firman Allah? Udkhulu, masuklah kamu. Masuklah fi umamin, ya, pada umat-umat qad khalat min qablikum, yang telah lewat sebelum kamu. Jadi umat itu dikategorikan umat kalau punya keinginan dan tidak ingin yang sama. Maka Sayyidina Ali itu mengatakan apa? Bahwa yang membunuh untanya Nabi Soleh itu seorang, tapi dipandang sama. Kenapa? Kesepakatan, persetujuan. Innama yajma'ul ummah bisuhti waridho, perasaan setuju tidak setuju itu yang menyatukan kita satu umat. Itu ya. Lu kenapa? Yang menyembelih untanya Nabi Soleh itu seorang saja, tapi fadam dama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwa, ya, maka mereka membunuh. Kok mereka, ya, padahal yang membunuh satu, tapi kok mereka? Karena sepakat untuk melenyapkan mukjizatnya Nabi Soleh alaihissalam. Lu, kalau saya itu sepakat, tapi saya tidak melakukan, tapi ada persetujuan hati. Iya, kalau mengikuti ajaran Islam itu kuno, setback ke belakang. Lu, ada orang Muslim mengatakan gitu. Hadirin rahimakumullah, kalau kita mati membawa itu, bisa selamat gak ya? Itu ya. Masuklah kamu dalam jajaran umat-umat sebelum kamu, yaitu disatukan penolakan kepada Islam yang sama. Minal jinniti, dari bangsa jin, wal insi, dan manusia, finnari, di dalam api neraka. Ya, melanggar iya, tapi umat Islam tidak pernah menolak standar kebenaran hukum, kepastian hukum Islam. Kullama, setiap kali dakhalat, masuk ummatun, satu kelompok umat yang disatukan dengan kesepakatan yang sama menolak hukum Islam, itu ya, la'anat ukhtaha, mereka mengutuk saudaranya. Saudara siapa ini? Kandung. Makanya al muslimuna ikhwani, muslim itu saudara saya. Kenapa? Diikat oleh persaudaraan Islam. Itu ya, al muslimu ikhwani, muslim itu saudara saya. Itu ya. Hadirin rahimakumullah, kita disatukan oleh kesatuan Islam meskipun masa kita, abad kita berbeda. Hatta idat taraku fiha, hingga saat mereka mencapai dasar neraka itu, jami'an semuanya, qalat ukhrahum, orang-orang yang masuk di belakangan mengatakan apa? Liulahum, kepada yang lebih dulu masuk. Itu ya, Rabbana haula, wahai Allah, mereka lah adhalluna, yang menyesatkan kami dari standar kepastian hukum Islam. Fa'atihim,
maka datangkan kepada mereka adzaban, siksaan dhifan yang berlipat ganda. Jadi loro ati, nggone sempit, panas, saling mengutuk. Apa? Loro kabeh enggak? Sepenat-penat orang kalau ada yang menghibur, dia ringan. Ini nggone sempit, panas, saling mengutuk, saling berolok-olok, panas apa deh? Orang-orang yang menolak hukum Islam dunia ini semacam itu. Itu ya. Qala likulli dzikun. Allah berfirman masing-masing ya punya azab siksaan yang berganda sesuai dengan korban yang dijadikan korban. Walakin la ta'lamun, akan tetapi ya la ta'lamun, kamu tidak mengetahui. Jadi gini, saya punya gagasan salah. Saya merintah, yang perintah itu bukan perintah Allah. Orang mengikut, saya dapat apa? Satu dosa dari orang yang mengikut. Tanpa mengurangi dosa orang yang mengikut kan. Ini kalau mana terus berapa juta miliar manusia orang yang disesatkan, yang menciptakan agama Yahudi Nasoro itu, ayo berapa miliar orang? Masya Allah, itu yang dikatakan Rasulullah ya, man da'a ila dhalala, siapa yang mengajak kepada konsep hidup yang sesat, fa umila biha, maka dilakukan, falahu wizruha, maka dosanya bagi penggagas, wa wizru man amila biha, dan dosa orang yang mengikuti, wala yang kusu min auzarihim syai'un, tanpa mengurangi dosa orang yang mengikuti oleh dewe-dewe. Masya Allah, makanya kita harus mengajak kepada Islam yang benar. Tujuannya apa? Mengajak nang Allah. Sampai Rasulullah mengatakan, la yahdiyallahu bika rajulan khairum mimma tola'at alai syamsu wa hurubiha. Kalau lewat kamu seseorang terbimbing mengenal Islam, itu mengalahkan kebaikan dunia seisinya ini. Itu ajaran Allah ini. Nah, kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah saya. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga yang kita telah diantarkan kepada hidayah Allah. Selanjutnya Allah memberikan daya kekuatan untuk melaksanakan pengetahuan yang kita ketahui. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadi wa ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansur man nasaraddin wa khudhul man khadhalal mu'minin. Allahumma ansur man nasaraddin wa khudhul man a'da'a hadzal-din. Allahumma antasir lana intisaraka li ahbabika ala a'daik. Allahumma antasir lana intisaraka li ahbabika ala a'daik. Allahumma antasir lana intisaraka li ahbabika ala a'daik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.